Self-diagnosis akhir-akhir ini menjadi tren di era digital, terutama dengan mudahnya akses informasi. Di internet banyak orang yang mencari gejala mental mereka bahkan di platform-platform AI atau Artificial Intelligence. Contoh dampak dari diagnosa diri ini adalah seseorang berpikir bahwa dirinya memiliki gangguan bipolar karena memiliki mood yang sering berubah-ubah. Nah, melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh Tedra yang melibatkan sebanyak 1.000 responden terkait pengalaman mereka dalam melihat konten terkait di media sosial, mereka dengan cepat menemukan bahwa anggota dari setiap generasi, baik itu milenial ataupun Gen Z, memiliki kecenderungan mendiagnosa diri mereka melalui konten-konten yang mereka lihat. Mayoritas mendiagnosa diri mereka mengidap kecemasan, depresi, hingga OCD dengan menggunakan kebanyakan platform TikTok hingga YouTube. Dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini bisa bermacam-macam juga, misal kecemasan berlebih akibat fakta yang mereka buat-buat, kemudian takut terhadap hal yang belum terjadi, mereka menjadi tertekan dan lebih cenderung untuk mengalami yang namanya stres. Lalu, apa saja sih efek yang ditimbulkan oleh self-diagnosa ini? Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Aisamet dan Stephen di tahun 2017, setidaknya ada beberapa efek. Yang pertama adalah cognitive effects. Ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang menganggap bahwa dirinya itu buruk, memiliki persepsi buruk dan berbeda dari kebanyakan orang umumnya. Kemudian yang kedua adalah affective effects, yaitu di mana menjadikan pelakunya mengalami tekanan fisik dan juga mental. Kemudian yang ketiga ada behavioral effects, yang berarti bahwa memiliki pemikiran untuk melampiaskan hasil self-diagnosis ini, baik melalui hal-hal negatif maupun hal-hal positif. Kemudian berikutnya adalah positive effects. Ini adalah sisi lain dari perilaku self-diagnosis, di mana ini dapat memberikan informasi dan menjadikan sebagai pembelajaran. Nah, Sobat Wasila, meski demikian, ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi self-diagnosa ini. Jika misal kita telah mengalaminya atau Sobat Wasila mengalaminya. Yang pertama, hindari mencari tahu penyakit melalui internet. Meskipun internet dan media sosial itu dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, tapi tetap penting untuk diingat bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial itu akurat. Mencari informasi tentang kondisi kesehatan yang sedang dialami memang tidak dilarang, namun bukan merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Jadi lebih baik hal ini dihindari. Kemudian upaya yang kedua adalah hindari tes kesehatan mental secara daring. Tidak disarankan untuk sering melakukan tes mental secara online. Pada zaman ini, internet telah dibanjiri dengan berbagai macam tes psikologis yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Namun, sebaliknya, jangan mengikuti tes tersebut karena kredibilitasnya yang dipertanyakan dan tidak dapat menilai gejala spesifik secara akurat, melainkan mengandalkan deskripsi yang secara umum. Kemudian, pola yang ketiga, jangan jadikan gangguan mental lain sebagai rujukan. Penting untuk disadari bahwa meskipun terdapat kesamaan, kondisi setiap orang tetap berbeda-beda dan tidak dapat dijadikan acuan untuk kondisi yang dialami oleh diri kita sendiri. Upaya yang keempat, jangan ragu untuk ke psikolog ataupun dokter. Mencari pertolongan psikolog atau dokter bukan berarti seseorang mengalami ketidakstabilan mental atau masalah kesehatan serius. Jika mengalami gejala yang tak terduga yang berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, penting untuk segera mencari bantuan dari profesional karena masalah kesehatan bukan hal yang mampu ditangani oleh seorang diri. Nah, kalau Sobat Wasila gimana pendapatnya terkait tren ini? Komen di bawah dan sampai jumpa di Wiman berikutnya.